Kan kata Nabi, ya Aisyah kau jangan tidur dulu sebelum kau hatamkan Quran, sebelum kau kerjakan haji, sebelum sedekah sama muslimat. Kapan aku tidurnya? Kata Aisyah. Enggak, kau baca kalau 3 kali sama dengan khatam Quran. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali sama dengan kerjakan haji. Allah maafin muslimin wal muslimat sama dengan berdoa sedekah sama muslim muslimat. Nah, itu dengan la ilaha illallah. Ada yang bertanya, baca ayat kursi boleh kan? Apa jawabnya? Boleh kan? Ya boleh lah. Baca Yasin dari Alif Lam Mim gua baca bagus. Apa? Oh, bertanya Pak, Yasin boleh aja gitu. Iya boleh aja. Maka udah supaya jangan panjang lebar baca dari Alif Lam Mim. Pokoknya udah disuruh udah itu jangan usah tingkah-tingkah. Suruh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula Qasad pada menggenggamkan tangan itu sebab diam. Ya daripada bermain-main. Itu genggamkan tangan supaya jangan main-main tangan itu ya. Maka jika dilepaskannya akan keduanya dengan tiada dipermainkannya akan dia, maka itu tiada mengapa. Nah, telah dinaskanlah yang demikian itu oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam dan disunatkan membaca zikir dan doa kemudian pada sembahyang fardu 5 waktu karena warid dengan dia beberapa hadis, maka disunatkan bagi imam dan mumparid atau yang sembahyang seorang diri ya, membaca zikir dan doa itu dengan sir, dan demikian lagi imam, melainkan imam yang menghendaki mengajar makmum yang hadir, maka sunatlah baginya membaca dia dengan jahar, dengan kuat ya, hingga tahulah makmumnya itu akan dia. Kemudian maka sunatlah baginya membaca dia dengan sir. Inilah yang dijazamkan dengan dia oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Minhaj dan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, Syarah Babdal dan Fathul Jawad. Dan kata Ajra'i, sunat bagi jemaah bahwa menyaringkan suara mereka itu dengan membaca zikir senantiasa. Kata Syekh Ibnu Qasim, sunat bahwa adalah zikir dan doa itu dahulu daripada mengerjakan sembahyang sunat. Nah, sunat rawatib atau lain, ya. Ya. Daripada rawatib, kata Asnawi di dalam Mahmata telah menentukan akan menerapai agar sunat membanyakkan zikir dan doa itu dengan makmum dan mumparid atau orang sembahyang seorang diri ya. 2. Adapun imam, maka disunatkan baginya membawa zikir dan doa dengan singkat, masa panjang-panjang kali. Maka apabila keluarlah segala makmum, hendak dilanjutkannya lah imam itu dengan zikir dan doa, antah begitulah ya. Jadi si imam ini dia lagu sedang pada makmum yang banyak, dia singkat-singkat aja baca. Kalau nanti orang dah pura, yang banyak. Kadang juga orang semak juga kadang lama-lama kan. Cuma kadang imamnya ada pula yang singkat kali. Kudu singkat jangan kayak gitu. Apalagi sembahyang Jumat. Orang mau kerja mau apa? Tinggalkan imam tak enak ya kan. Panjang kali dia. Sebaiknya itu kalau di Jumat dipanjang khotib apa dipanjangkan aja? Kalau kata Nabi, pendekkan khutbah, panjangkan sholat. Yang nyata bagaimana kita tengok? Khutbahnya panjang kali, ceramah betul ya. Nggak disuruh itu. Khutbah pendek, panjangkan sholat. Sama aja pun jadilah. Tapi nampak Kalau pendek, itu khutbahnya pendek, sholat pendek juga. nggak apa-apa. Tapi panjangan sholat kata Nabi.
Jadi lebih panjang sholat daripada khutbah. Tapi dimanapun kita tengok, perhatikan kebanyakan khutbahnya panjang kali, macam ceramah kali, dari situ kali ceramah. Nah, macam apa? Promosi ya, hebat nih. Nah, gitu lah banyak sekarang ini. Nanti kok. Jadi imam, nanti kau jadi angkat waktu jadi imam sana, kau mesti pakai ilmu imam, jangan sembarangan jadi. Kalau masuk ke masjid, kalau imam ada ilmu imam, makmum ilmu makmum, nazir, semuanya ada pakai ilmunya masing-masing. Apa yang penting sama dia? Muazin, ini asal jadi aja. Kalau di daerah kantoran, Masjid Agung lah kita bilang, orang kantor semua itu, nggak boleh lama-lama itu, semua orang. Kalau daerah Bisilam lama, bantilah itu, karena makmumnya suka lama-lama. Memang makmum suka, kalau terikat lama. Gitu ya. Nah, tergantung makmumnya. Jadi imam yang tahu ngukurnya. Ada jemaah itu dia suka lama-lama ya, nggak mau cepat-cepat, ini cepat kali pun. Ada nggak yang mau cepat? Jadi si imam. Jadi itu bilangnya kalau apa namanya bermakmum begitu berdoa dia turunnya sir kan. Kalau zahar dia kan ngajar harusnya. Nah kalau misalnya gini, semua imam pergi dengan ilmunya. Kalau dia sir atau nggak kuat, pelan dia bacanya. Si makmum udah angkat tangan juga ngaminkan, tapi ada asal ngamin tahap perbatilan tak kuat itu kan gitu ya. Coba dikuatkannya. Saya udah sampaikan sama kalian semuanya. Kalau berdoa ini, kalau kita nggak pandai bahasa Arab atau makmum nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Rasakanlah itu lagi. Padahal kita sama keluarga, sama istri, sama anak, bahasa Indonesia aja. Lebih enak. Orang tuh ngaminkannya pun khusyuk, ikhlas jadinya. Udah berapa kali saya contohkan. Sekarang inilah contohnya ini. Kalau saya berdoa pakai bahasa Arab, awak pun tak ngerti, kalian tak ngerti, amin aja lah sana ya. Coba ngerti. Allahumma ya Allah, lepaskanlah kami dari segala kesulitan. Kesulitan dunia dan akhirat. Enak ngamin kan? Buanglah sifat-sifat kecelakaan ada pada diri kami dan keluarga kami. Gantilah ya Allah dengan sifat-sifat kepujian. Coba. Jadi pernah saya sembahyang mayat di jalan air bersih sana. Jadi waktu sholat, ini anaknya suruh imam, jadi imam. Nggak ada yang mau jadi imam, nolak. Salah-salah keluarga nggak ada juga. Saya suruh sampai. Udah, saya lah jadi imam. Waktu berjalan masih cepat dengan dah kerja semuanya. Jadi waktu doa itu saya baca Indonesia aja, nangis semuanya itu. Nah, buktikan lah. Selama ini orang tenang aja kan, amin kita imam. Orang nggak ngerti. Jadi banyak tuh anak keluarga yang kesedihan orang tuanya meninggal, biasalah sedih di mana-mana kan. Coba kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Beda. Ustaz, jadi terkait dengan soal jumpa ini, Ustaz. Saya ada satu yang saya kenal. Satu pondok pesantren juga 2 orang lah. Jadi dia bilang, di mana dapat keterangan bahwa sholat sunat kita ini sah apabila khutbah dengan menggunakan bahasa Indonesia? Sarap katanya. Jadi dia ini kalau dia sholat Jumat, orang tua ada satu komunitas, satu ini juga, daerah Sunda. Bahas sarap aja. Jadi saya bilang kali mas saya bantah kan orang wadi menyebutkan sampai kata satu nggak usah didebati dia. Jangan dibiarkan lah, apalagi kau nggak boleh dibantah. Tapi belum itu saat nanti berdebat bertengkar. Enggak, kasih dia ilmunya. Ini kasih ilmunya mudah kali padahal. Khutbah Jumat tidak boleh bahasa Indonesia, mesti bahasa Arab. Makanya saya nggak mau saya keterangan belum dapat. Ya ini saya sama keterangannya. Kalau khutbah mesti bahasa Arab. Nah, kalau nasihat lantalah bahasa apa orang situ. Beras main buat kaca kau nggak? Pening apa? Duta apa deh, bantilah itu. Ya udah. Tapi khutbah masih bahasa Arab. Tinggi ke daerah Jawa, khutbah bahasa Arab. Tapi cakap Jawa deh, bantilah situ. Boleh. Menurut dia itu tidak semua tuan menggunakan dengan bahasa Arab. Waduh, ngeri kali lah. Jadi apa ya? Mana ngerti gimana? Nggak ngerti lah. Makanya saya pikir keterangannya dari mana kan gitu. Nah, ini saya mudah kali padahal kan. Yang disuruh bahasa Arab itu rukun khutbah. Makanya
Makanya Al-Fatihah itu nggak boleh bahasa Indonesia, tidak sah. Mesti bahasa Arab, ya kan? Kesana ambil banding Al-Fatihah. Boleh bahasa Indonesia? Tidak. Penasihat boleh bahasa daerah. Nah, bahasa daerah lah lebih mantap. Berarti kita semua. Nah itu mesti bahasa ini. Rukun urban yang 5 mesti bahasa Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia mungkin salah mengaplikasi kali. Nggak ngaji jawabannya. Berani orang bantah, yang saya bilang berarti berani bantah saya bilang Muhtadin. Nanti ada kita baca lagi. Nah, tapi saya bilang kalau ada yang berbantah berarti dia lebih tinggi dari yang nggak saya bilang. Oh, ada tahu tahan kali sekarang. Enggak usah bilang. Tahu saya bilang. Tanya halaman berapa kan? Belum masuk. Oh, kalau gitu lebih itu bicara tengkar mudah kali aja nokoknya mudah kali. Surat apa ayat keberapa? Wah, Al-Qur'an ya. Itu Al-Qur'an nih. Surat berapa? Oh, kau baca alif lam mim habis. Jumpa kau tuh. Apa ya? Kayak gitu aja patahkan langsung tang habis. Kenapa? Kau suruh saya nyari, kau gara-gara kau nyari, carilah kau sendiri. Itu dia Al-Qur'an. Kalau mau kau bayar mau aku cari. Ah, mau. Berapa kau bayar rupanya? Baca aja alif lam mim sampai habis. Jumpalah kau tuh nanti. Baca Al-Qur'an, di mana ayatnya, surat berapa, baca aja, jumpa tuh nanti. Mudah ya punya. Jadi kalau khutbah mesti bahasa Arab. Rukun khutbah yang 5 itu. Itulah maka si makmum tidak boleh dia lengah dengan rukun khutbah. Enggak boleh kita duduk aja. Tidur aja, dengarkan itu rukunnya tuh. Untuk mengetahui sah apa tidaknya Jumatnya ini. Kalau nasihatnya letak situ. Kadang-kadang si Hatib ini berita di TV itu diterangin di khutbah. Ngapain? Bodoh kali ya kan? Kalau ada ketaping kok jangan apel. Apa guna kamu udah nengok kok? Cara ulang lagi dia apa itu? Aduh. Memuakan. Cuma ada model hati dulu. Berapi-api, Pak. Oh, begini. Nah, ya enggak boleh. Makruh hukum yang Pakai makro pakai tongkat dulu aja. Nah, supaya jangan main-main. Ah, ini kita kaji sekarang ini. Maka tanganmu lipatlah genggam ini. Boleh ini, boleh. Kenapa digenggam supaya jangan tangannya main-main. Kalau dulu kan yang lama kan ada tongkat. Pakai tangannya jangan liar kali. Enggak, tapi teman sekarang itu saja gitu. Dulu saya kecil waktu jualan tuh kan orang alim itu banyak yang meninggal masa bukti kan dengan para alim. Nah, Orang itu kan khutbah tuh itu aja nih. Masalah-masalah agama itu aja bahas masalah Rasulullah. iya. Ada masalah dunia itu nggak ada ikut Itu kan wasiat. Nah, kalau bahasa kita bahkan Masjid Raya itu, Masjid Raya Al-Maksum sana, itu setahun itu udah ada jadwal khutbahnya. Setahun, nggak kemana-mana. Ini sekarang di bulan Muharram, kita Muharram aja. No. Nanti sapar, begitu terus, nggak ada kemana-mana. Entah kemana-mana, Pak. Cerita apa? Itu apa Bu? Kalau saya masuk ya udah khutbah tuh sah Ustaz. Sahnya sah. Tapi kan lebih baik orang disadarkan manusia ini balik di bulan Muharram. Cerita Muharram aja. Apa kejadian di bulan Muharram ini? Jadi orang nggak lupa ingat balik kan? Ya, malam-malamnya Pak. Ingat balik. Apa kejadian di bulan Muharram ini? Kita politik. Nah, ini entah apa ceritanya. Karena nggak ada kekuatan aja lah. Syari mesti buat surat apa? Perceraian. Tunggu masa idah. Pernah kalian dengar laki-laki pakai idah? Ini ya. Kuat. Memuakkan aja. Bodoh kali idah. Gak usah dicekik nengok saya udah takut. Nah, udah dapat jawabannya sana. Jangan diam aja. Rukun khutbah mesti wajib bahasa Arab. Supaya mendudukkan itu makanya nggak boleh Al-Fatihah baca pakai Indonesia. Itu mesti bahasa Arab. Pak, khutbah pertama minimal 3, Pak. Rukunnya, Pak. Iya, yang pertama. 5. Tapi 5 yang bagus. Jangan sampai orang itu nggak wajib tertib. Itu karena si Hatib ini kalau yang dia berilmu, maka dibaca rukun khutbah 5 supaya orang nggak sanksi, cepat. Kalau nggak tertib nggak apa-apa kok. Nantinya belakangannya alhamdulillah nggak apa-apa. Selanjutnya belakangan nggak apa-apa. Nggak tertib kok. Nah. Jadi kalian sekarang bisa jadi Hatib, nggak apa-apa ya kok. Nah, ini kena Hatib nggak datang, kita mintalah Haji Hasan untuk jadi Hatib. Naiklah kok. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Baca ayat yang pendek. Apa ayat yang paling pendek kau hafal?
Kami waktu udah habis sholat Ustaz, udah habis di Eropa tuh. Jadi sholat Jumat. Kan kita kan tahun udah normal di sana kan. Jadi hampir 2,5 jam nunggu. Lama nunggu kan 9 setengah 10 dan 10 dan tunggu lah. Sampai sholat Jumat itu jam. Lama lah nunggu kan supaya bisa dapat jalan. Akhirnya Ustaz, pas sholat yang dibacanya surat pertama itu inna a'tayna kal kautsar. Yang kedua dibaca wal asr. Pandangan habis dia. Ya, rupanya apa rupanya? Setelah kami ini coba kami pahami kenapa singkat kali ayatnya kan gitu Ustaz. Rupanya dulu waktu panas lagi. Dia mikirkan ini Iyalah. cuma panas saja 46 derajat. Ditahan waktu juga. Dipanjang baca dua tuh Ustaz. Ya kan? Nah, rakaat pertama inna a'tayna kal kautsar. Rakaat 2 wal asr. Tapi sekarang kan kalau di Mekah kan, Pokoknya itu ngelak ini. aplikasinya ada kan? Hah? Bahan bisa dari mana langsung ada aplikasi. Ada. Aplikasi hobi. Kita ngelakkan itu orang tua. Di Nunggu sana kita 2,5 jam. Sholat itu berapa menit ya? Udah. Nah, itulah salah satu saya bilang tadi, imam itu mesti bijaksana. Siapa makmumnya? Macam mana keadaan? Cocok itu Ustaz. Emang itu baru imam namanya. Bukan asal jadi imam aja. Tapi maka orang imam sebelum sholat kan sunat naik ke belakang. Nah, ini aku belakang tengok. Siapa jemaahnya? Karena orang-orang tua baca ayat panjang-panjang pula. Aduh. Jadi gini lah, ada cerita-cerita juga lah. Imam ini kan, betul Ustaz kan harus bijak, harus bijaksana. Dia baca Al-Fatihah, dia diteruskan ya, ada tumanina. Jadi kan jemaah ini dianggapnya Al-Fatihah ditanggung oleh imam Ustaz. Ada amin gitu, langsung dibacanya ayat. Ya kan? Kalau seharusnya ada dikasih jeda sedikit Ustaz ya, untuk jemaah ini baca ini Al-Fatihah. Dia enggak, jadi akhirnya jemaah-jemaah yang belakang ini enggak baca Al-Fatihah dia. Nah itu cuma sah Ustaz. Enggak lah, enggak salah. Salah siapa? Bukan salah imam. Salah imam lah kok nggak belajar. Ngaji lah makanya. Amin dah diam deh kan. Amin kita kan langsung ya nih. Iyalah baca ayat ya. Dibaca gitu tuh. Wadduha kawanai. Tak dikasih jeda sedikit pun. Jadi dianggapnya ya udah imam. Padahal si imam sunat dia membaca ayat. Kira-kira udah siap makmum baca Al-Fatihah. Tahu dari kitab. Sudah saya. Sunat makmum nunggu. Amin. Nah, dia memang harus baca ayat. Dikasihlah kesempatan makmum untuk baca Fatihah supaya apa? Supaya makmum bisa mendengarkan ayat yang dibacanya. Ya. Itu ya. Nah, jadi imamnya paksa dia Al-Fatihah lah kan? Gak usah amin dulu kan? Iya. Gitu jalan. Jika Al-Fatihah kan kita Al-Fatihah lah. Yang kayak gini kan perlu kali kita ilmu. Kacau kali udah manusia. Saya ngerem masalah seri ini lah. Sini tunggu masa idah dulu. Gak bisa lah laki-laki bini 2, bini 3 ya kan. Masa idah pula. Entah dari mana hukumnya itu. Bisa salah dengar. Salah dengar. Enggak. Dari mana masa idah laki-laki suruh head. Itu peraturan undang-undang. Yang iya dia pun tak tahu ri. Nah. Alasan itu Pak ya. Jadi menarik lagi cakep malu lah dia. Dia kuat. Itu banyak pejabat kita kan gitu. Malu lah. Saking parahnya kita. Untuk kuota aja kok si Kristen yang ngatur soalnya. Itu memuakkan kan Luhut. Dia pula nambah kuota. Bagaimana caranya? Orang kafir ngatur jemaah haji. Sudah? Jadi keluar makmum. Nah, ini si imam tadi bahasa orang alim. Nah, sambungnya lah zikirnya. Silakan deh sendiri lanjutkan. Karena kalian tahu itu udah bubar Jumat, imamnya belum bikin doa lagi baca zikir ya. Baca sendiri. Menjaga si makmum supaya jangan lama-lama kali. Udah dia singkat aja. Tapi kalau makmum bangsa di tarekat, bangsa orang-orang yang ahli-ahli ibadah, dia nggak mau cepat, mau lama semua. Bacanya pelan-pelan, subhanallah, 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 pelan-pelan. Coba yang cepat. Disingkat, subhanallah, subhanallah, entah apa kata orang. Tapi orang Cina, orang saya itu nanya saya, Pak sini lah Pak, ada mau saya tanya. Jadi kan musalah tertinggalnya. Bukan dia ada niat mau ngelece, nanya aja. Orang Islam kenapa Pak ya? Kok
kok mau sholat, kalau mau ibadah kok nangis dulu katanya. Nah, akhirnya Satu Cina tuh. terus Cina tuh, kok nangis dulu? Habis nangis, ya ini diam aja. Nanti udah nangis dipanggil tidak, kok gitu deh. Maksud kamu gimana? Supaya baca Al-Quran tuh nangis sama dia. Pas menurut dia tuh nangis. Kan belagu-lagu baca Al-Quran tuh kan. Oh gitu, orang Islam nangis dulu. Itu baca la ilaha illallah cepat. Laila, pendengarnya Laila tidak, Laila di sinilah kau, lahir kan sini. Laila tidak apa? Enggak. Kau yang salah dengar. Laila tidak, udah panggil tidak. Saya tidak lagi. Lah kau udah mahir kali bahasa Cina ya. Laila tidak. Tapi dia betul mau nanya, kenapa? Gara-gara rawak juga, mau cepat aja. Siapa pendengarnya apa? Laila. Udah tuh gak sah lagi baca. Dia target orang. Kalau bilangan kerja target, siap suara duduk situ cerita. Orang kita nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita simak, udah bantilah situ, udah tahu lah kita pasti dibacanya la ilaha illallah, udah itu aja. Tapi coba kita dengar aja, bahasa Cina, Laila tidak, patutlah kata Cina, dan dipanggil disuruh pergi. Jadi kalau imam yang alim, oh dia banyak zikirnya, nggak apa-apa. Habis imam dah makmumnya bubar semua, selanjutnya balik. Kata Syekh Ibnu Hajar bahwa yang terabdal bagi imam, yang paling baik sama dia, apabila sudahlah ia memberi salam, bahwa berdirilah ia pulang kepada tempatnya. Jika tiada ada segala perempuan atau hunsa, oh enggak jangan ya. Di belakangnya, maka dibawanya lah zikir dan doa itu pada tempat yang pulanglah ya kepadanya, melainkan pada sembahyang subuh. Maka segianya baginya kemudian daripada sembahyang fardu subuh, bahwa duduklah ya membawa zikir dan doa dan warid hingga terbitlah matahari. Waris sudah dibiasakan doa itu ya. Hah? Kalau sembahyang biasa, ya suruh dikit. Suruh. Karena nanti cuma lagi apa yang dibaca. Kembali ke belakang ke tempatnya. Nah, Saya belajar bahwasanya yang Abdul dan imam itu sudah memberi salam bahwa berdiri dia pulang kepada tempatnya. Gini, kita tadi sholat dari sini. Karena jadi mau juri kan? Nah, pulanglah balik kemari itu maksudnya. Pulang ke rumahnya. Pulang itu tadi. Dia kan jadi kita sholat kan masing-masing, apalagi mana pernah di depan tanda sama ya. Sini deh. Mau jadi imam dia maju depan. Habis itu ya baru dia mundur ke kamar dia pulang dia, bukan pulang ke rumah. Maka kita suruh banyak-banyak ambil tempat. Kalau sembahyang masuk masjid, sembahyang aja loh, sudah tahan masjid kan. Nanti sembahyang sunat Jumat pindah. Bagi Jumatnya pindah lagi. Itulah jadi saksi itu nanti. Berapa banyak tempat. Itu mungkin pindah-pindah. Sunat itu pindah. Sunat. Nah, kita kalau orang belajar Kalau ngaji mesti tempat tak susah pindah. Jangan pindah. Kalau ngaji, Nah, kalau sholat pindah-pindah. pindah sunat. Banyak jadi saksi itu. Masjid itu. Karena masjid ini pun juga ada mensepatkan jemaahnya. Nyatanya maksudnya pindah-pindah ngaji. Kenapa nggak pindah tuh ngaji? Di situ aja. Dikhawatirkan gini. Kalau pas malam tuh malam inilah kan rahmatnya memang datang untuk dia, pindah dia tempatnya itu. Asal biasa situ duduk kan, pindah. Yang duduk situ yang dapat. Jangan. Nggak ada aja tuh kan itu kan. Itu saya gitu nggak ada aja. Jadi ngajilah di masjid Titis Sewa Tembung. Jadi ngaji saya dibilang yang pengurus masjid itu jangan situ kau duduk, dari yang punya itu nih. Nggak ada aja saya. Di situ. Duduk saya situ. Kan tempat orang. Ngerti San? Kalau nggak ngerti saya ulang lagi nih. Asal duduk situ, datang yang duduknya, jangan ngambil orang punya. Kalau sini nggak dibagi tuh, nggak dikasih guru tuh. Ngapa kau situ? Sini. Mesti ke tempat saya balik duduk. Nah, jadi waktu tembung tuh gitu.
Ya kalau itu soal ada yang punya, nggak ada ya. Duduk di situ. Udah, nah kita mulai ya, kita guru ngaji ya. Begitu kita mulai tidur langsung, sampai siap. Sampai siap, nggak bisa dibela lagi. Tidur lah. Dan ya tidurnya. Kedua kali saya pikir lagi, tak ada itu emang aku ngantuk kan itu kan. Gitu juga. Nggak terasa lama-lama, udah aku bilang nggak bisa kau di situ dari bara dia. Didudukinya lah mata kau. Jangan. Pertama rahmat kita di situ, udah. Allah kan nyoba kita, coba macam mana kira-kira, betul-betul ngaji apa enggak ini. Jadi malam ini jangan nggak sepele, mahal kali bayarnya kalian ngaji ini. Mahal kali bayarnya. Menunjukkan bakti kita, taat kita kepada Allah, suruh ngaji, walaupun hujan lebat ya kan. Nah sambil hujan juga nih, ada yang hujan lebat ya nggak basah ya kan, ada yang basah. Kok nggak basah kan? Wah hasil kau itu. Mahal kali bayaran ini. Berarti nggak nampak itu aja. Nantilah kita terima. Luar biasanya itu. Mati dalam keadaan tersenyum. Kalau kita mati tersenyum, mati kita tersenyum. Gimana orangnya? Wah, ahli surga betul nih ya kan. Doa orang banyak. Aku pada sangka habaku tahu ta'ala. Ini kan dicatat malaikat ya kan. Ini kalau orang-orang nggak beri apa itu ibadah kurang, ya takut yang mereka. Oh iyalah. Coba kali tengok baik yang satu. Sebelum mati udah takut apa? Iya. Ya lain kan. Tengok dulu. Pas pesta ini sama mabuk dong apa? Kayak tadi itu mabuk ya. Kalau dari mana kalau mau muka aja wis. Muka mirip dengan kata orang neraka loh. Mukanya. Iya mirip ada kalau buat kata orang neraka. Mukanya. Udah pindah kali ya. Kata neraka itu. Ya enggak, jadi kalau nengok kayak gitu, istighfar kepada diri kita, jangan sampai kayak gitu. Ya kan ngeri kan. Jadi ada orang juga. Intinya pakai takut tengok surah di kereta lagi. Kampung. Udah kampung. Lempar betul kampung ini barangnya. Tidak tahu dah. Percaya kau bilang. Percaya kita kan juga. Orang yang nggak sholat itu, kadang-kadang tujuan Allah Ta'ala itu waktu dimandikan mainnya, yang tempat mandi itu yang tahu, hitam semacam arang. Habis itu balik lagi normal, hitam semua macam arang. Itu satu. Kedua, makanya kalau ada yang meninggal, kita datang yang ikutlah ngantar mayat. Kadang-kadang tujuan Tuhan itu, apalagi kita berani minta, memang apa keadaan mayat ini, mintalah, bagus apa tidak. Makanya kalau kalian ngantar banyak kejadian itu. Diukur udah, tapi dimasukkan main nggak muat. Saya pernah nengok hijau. Macam-macam tuh. Saya heran tanya Pak. Saya tahu pulang. Saya tahu dia mau juga sholat. Tahu saya. Tidak. Banyak lah itu. Jadi kalau kita baca-baca riwayat-riwayat itu, seperti kita mendoakan. Ini kita, soal ngaji kita baca semua orang tua kan, Fatihah kan. Kita nggak terasa bagi dia yang kita doakan itu, orang tua kita yang sudah meninggal itu. Sampai dia bertanya sama Allah, ya Allah kenapa kok diangkat aku ini? Itu anakku doakan kau. Diangkat. Doa lagi, diangkat lagi. Tinggi itu berkat doa anak. Makanya jangan pernah putus doakan orang tua. Kok putus orang nggak ngaji? Putuslah semua banyak. Berapa banyak kita rugi sebenarnya kalau nggak ngaji? Makanya sebenarnya nggak tahu bayarannya ini. Kalau ngaji satu langkah kira ibadah setahun yang diterima. Biasanya kalau mimpi orang-orang yang nggak sholat Pak, mimpi dia pasti kelaparan. Saya baru mimpi ada keluarga juga. Jadi keluarga nanya, kok pernah mimpi sama dia? Nggak pernah Pak. Terus minggu mimpi ada di kamar. Mimpi saja kelaparan, makan kayu. Kayu makan ya? Kayu. Jadi gimana? Mendung Pak itu. Tunggu bapak nanya nih. Itu kan pada mimpi. Ini kan sering itu mimpi orang meninggal. Jadi Sering deh. Jadi apa? Apa yang mau dilakukan ini? Sebenarnya nanti dia kayaknya kalau rezeki. Sudah ada dia. Tidak salah. Kalau mau lah nanti kan bikin di sini gitu kan. Yang paling dananya 100 kali itu. Itu ini dia. Itu orang dia. Amir. Amir. Ya kalau nggak lapar di rumah luar Pak. Macam gelandangan. Saya sebelum itu. Kita tinggal mimpi orang yang sholat begitu selama kelaparan. Dia nggak punya rumah. Karena kemari dia. Ya udah, berlindunglah kita dari itu. Kalau ada waktu kayak gitu ya. Syukur juga lah kau dapat mimpi selalu. Karena sayang Tuhan sama kau ya kan.
Iya, sering itu. Belum puasa lagi saya ingat. Orang ini bilang mimpi aku bilang. Sama si Linda mimpi nggak? Mimpi lah. Kalau dia teman tinggi lah pak. Hah? Teman tinggi. Pacaran kali kau udah? Dia memang ahli mimpi itu. Oh. Kan takut juga deh pak. Kan diajak anu pak. Kalau saya anu diajak aku tuh turun tak salah sini jalan lah. Siapa dia bos? Nah, Dia aja kok. kami kamu. Kalau diajak lewat lah kau itu. Kalau kau mau ikut lewat. Jemput ya kok. Gigi, dia ke sana udah. Dan dapat dapat simpel pak. Waktu sini lah dia bilang. Gigi dah. Aku malu kalau gitu. Jadi dia yang izin dah cerita kita itu iklan. Yang nenek kami, saya datang dia nangis kali. Datang, kenapa ya? Dia nggak mau dia ngomong lama, lama ngomong. Mimpi aku bilang emakku jemput aku. Setelah meninggal ya. Kalau kita ikut meninggal. Emakku jemput aku nih. Tapi agak lama juga. Mimpi itu kan berita. Ya kan dulu yang nenek kan dalam emakku. Yang nggak laku mimpi itu siang hari. Mimpi di siang bolong itu nggak laku. Emak datang kalau ini. Kalau dia bilang kosong. Orang meninggal tuh. Tiap hari mimpi itu siapa? Jangan pak kalau bilang puasa itu. Ternyata nih pak. Udah deket lah kau tuh baru itu. Cara mereka. Akhirnya saya dua enggak. Kalau modal ikan ini, kalau modal ikan ini apa kata Rasul? Maksudnya dia bisa mimpi sering kan? Tadi yang meninggal. Apa lebih istimewa dikasih Kau nggak ngerti lah kau ya kau dimimpikan gitu. Waduh. Serius? Iya saya usir juga kok. Gitu sih. Iyalah teguran. Lawan wali. Bisa calon wali atau salon yang lawannya lah. Ambil lagi. Hah? Ambil. Ambil kau kawan dekat anu. Sahabat paling dekat. Tinggal aja tak Mereka mau. Mimpi lah ya. Nggak ada rumah. Nah, yang enak mimpi kalian kenal sama si Gito Rodis. Diterus. Tahu kau kan? Tahu. Nah, kau tahu Gito Rodis. Dia meninggal. Dimimpikan kawannya. Aku udah selamat, tinggal kau pikirkan diri kau ya kata. Iya. Dia mati tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Aku udah selamat. Kau pikirkan diri kau ya kata. Mimpi gitu. Nah, Surah ya. tuh baru. Muatnya bagus banget. Hmm. Dia saking tobat itu pak. Dia kan narkoba pak. Jadi kan dia kena kanker ini. Kanker ini kan kalau obatnya dokter kan narkoba. Dalam juga kau tahu ngeresnya dia. Ada tuh terus. Dia tak mau dia. Biarlah aku tanya sakit nih. Mau namanya narkoba tak mau lagi. Tobat. Tahan kanker kan sakit juga. Mau ke Singapura kasih narkoba kan apa kanker narkoba. Tak mau dia pak. Mau tobat. Mau ketemu dia kan. Nah, itulah dimimpikan kawannya. Aku udah selamat. Percaya kalau dia. Maksudnya jagalah kayak mana. Jadi kalau kita mimpi itu memang berita sama kita, teguran sama kita juga. Gimana posisi aku gitu banyak. Katanya kan mimpi doanya ada yang nggak ada rumah, satu kelaparan kayu pun dimakan ya kan. Kayu pak. Aku tanya gini ceritanya tuh. Aku tahu di belakang. Aku tanya dia ngapa di situ bang. Lapar makan kayu gitu kawannya. Ada yang bilang tuh makan kayu makan. Iya. Yang lucu waktu itu pak. Ada saudaranya. Pak Cik anak saya, dia cerita mimpi. Dia bilang, kau pernah mimpi sama Sri Kolan? Enggak pernah pula. Terus mimpi. Mendung itu. Aku sering kirim doa sama dia tiap hari. Ya udah. Aku tak bilang itu benar. Lumayan jelas mimpi lagi. Saya suruh buat bicara, kan dia nggak tahu mau ngomong kemana kan dia. Jadi Ustaz, masalah mayat tadi Ustaz. Jadi kalau nampak kita mayat turun kondisi tidak baik dari itu. Apa lagi kita bisa itu lakukan? Nah, kita berilah sama Allah supaya jangan seperti itu. Berilah sama Allah. Nah, Saudara kita Pak Ustaz. ya lah saudara. Makan dia sedihnya kita. Saudara, tapi doakanlah kita dulu supaya jangan seperti itu. Dah tuh doakanlah dia. Oh. Nah, doakanlah dia. Makanya dia ada kerja kenduri juga kan. Kalau orang nggak sholat padahal kenduri juga malam ketiga, malam ketujuh, malam kapan. Buat juga Ustaz ya. Buat juga. Menurut kalau dalam kitab nggak sampai itu semuanya itu. Tapi nggak ada urusan kita itu, urusan Allah Taala. Ada nggak sampai apapun doa kita kepada orang nggak sholat. Apapun kita bikin. Nah, kenduri-kenduri nggak sampai. Tapi ada satu riwayat tetap sampai. Nah, kenapa dia datang ke kuburan? Ziarahnya orang tuanya tadi. Dia kata orang tua siapa orang tuanya, macam mana ketatannya. Nangis betul-betul ya. Padahal yang pandai dibaca cuma hanya qul Allah aja. Itu aja dibaca. Tabrapullah sampai capek dibaca qul Allah. Tolong ya Allah orang tua aku ini. Nangis betul menghibur ya. Apa cerita aku tahu kalau orang tua macam banyak dosanya. Tapi dia sayang kali sama aku ya Allah.
Pernah kodokkan gitu. Ini berarti cerita ini, saya bukan mau cerita spekulan tidur, enggak. Kalau kita mimpi seperti itu, ya Allah, ampun orang tuaku ini. Orang tua kini. Karena dia begitu sayang sama aku, macam mana pun. Sayangilah dia. Sampai kita Allah bilang sama malaikat azab, lagi diajab ini. Mereka berhentikan aja tuh. Kenapa ya lah, ini nakal kali, jaraknya nggak sanggup aku tengok anak itu. Memohon kepada aku. Sudah tujuh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang tuh. Ibarat kita bermanja-manja. Iya. Dia ini saya dengar ceritanya, dia ini. Tapi saya bilang sama dia lagi. Ayahnya sayang kali sama dia nih. Berak pun dikawal. Diantarnya, iya. Enggak, dia biar ikut sewanya, Pak. Nah, Biar apa? lagi sayang kali orang tua sama dia. Jadi janganlah dibiarkan orang tua tuh sendirian sana. Tetap doakan. Makanya ngaji ini tetap aja. Biar putuskan ngaji ini. Satu kerugian kita itulah dia. Pertama kita baca. Kenapa? Kok mimpi selina doang itu dulu, Pak? Macamnya bikin makanan gitu, bikin kue gitu. Maksudnya kau bikin lah kuenya kau udah mulai. Itu nggak baik kali tuh. Tidak pernah dibuatkan kue. Tapi dia kan lama itu belanja gitu kayak mau bikin kue, belanja kedua dia suruh aku beli kue gitu. Bang beli kan bilang. Coba kenduri. Bukan Selina nih. Ini kan kenyataannya kita perhatikan lah. Waktu dia masih hidup, pernah makanan nggak enak di rumah nih. Ya, ngaji. Nah, Dia mau bisa. nah itulah. Setelah almarhumah meninggal. Nungki lah tuh. Enggak gitu kan. Ada, Pak. Ada juga ini. Macam mana? Bukan. Padahal ya San, ya, ini nyata, dalil nyata aja. Begitu dibuat makin banyak rezekinya kok. Kita pun tahu di sini ada aja orang minta gambar. Iya apa enggak? Iya. Maka si Lina tuh nggak takut-takut ngeri duit. Pasti kan dia Allah terus langsung. Nah, makin pelit kita makin parah. Makin banyak uang dikeluarkan, nah, makin banyak datangnya. Pelit, tahankanlah. Kata saya juga, ya banyak kali keluarganya, tapi aku nggak takut ikhlas. Nggak nampak balasan. Ya, mana itu? Siapa yang bilang? Ada kan? Oh gitu. Oh, bukan Hasan. Enggak. Saya dampak balasan saya. Ya kadang-kadang ada uang badan pada dia. Ya kan? Dengar sana jawabannya ya. Saya bilang nggak tahu jawabannya. Saya bilang. Udah tahu ya? Sama dia kawan saya waktu itu dibuka. Dia kan biasa dia jalan. Nanti kata Rasul itu saya tahu memang ada apa tapi pasti nanti ketika kau mati ya kan kau akan dapat balasan itu. Oh itu ya. Kalau saya bilang nggak nunggu mati, sekarang pun dibalas sama Allah Taala. Cuman dia Maha Pengasih Maha Penyayang, nggak dibalasnya itu. Kita yang mau kita nggak ada lebih bagus lagi. Sehat anak awak semua, nggak sakit. Berapa harganya? Hah? Rumah tak menang wali. Kita menang rusak. Mobil nggak pernah rusak-rusak ya kan? Tapi dikait orang kan dikait orang kan orang. Tapi dikait 3,5 beli dikait orang bilang. Apa ya api dikait orang? Karena dia butuh bang. Karena dia butuh. Dapat bunuh dia. Aku lihat ada pencuri apa dari ini. Saya 2007 Pak, sholat saya di pernah cerita dulu kan di apa namanya Mak Jingga itu sholat. Dia sholat asap baring serta handphone. Jadi baru beli handphone. Oleh jatuh handphone ya kan sadar. Klien saya kan dah pergi saya baru ngecas. Dah kan jauh juga tuh kan. Saya mau ngecas sudah santai aja itu memang Allah Tuhan. 2 kali saya kan buat dikasih Allah gitu. Lupa apa itu handphone ya ada. Balik saya macam cepat saya kejar ke sana tapi kita bukan 15 menit juga lah handphone itu terbiar. Sampai ke sana tak handphone tidak diambil orang. Padahal kan orang masuk ke masjid itu kan orang saya sholat berjamaah tentu banyak lagi orang yang mau bunuh ini. Iyalah. Itulah dalil. Kalau kita punya nggak akan diambil orang. Enak aja masuk orang kan diambil orang. Makanya kalau kan gitu juga jatuh handphone saya datang minang. Ini handphone bapak. Saya tengok seperti dia gitu. Berarti apa? Saya bilang saya kasih uang sama dia, enggak mau. Kasih dengan enggak. Balikkan jadi nyaman, dibalikkan handphone. Tak mau dia. Jarang lah sekarang kayak gitu. kenapa itu bisa terjadi? Ya kan?
Si Pika bukan salah apa-apa. Hah? HP-nya hilang. Si Eri pun HP-nya hilang. Iya, tapi tidak dapat lagi. Nggak mau kalah juga. Kenapa? Jika hilang ganti iPhone. Oh, Hilang Samsung ganti iPhone. Kenapa ini hilang? Itu tanya. Ada niat kita nggak kita sampaikan ntar Tuhan lebih parah kena. Kalau nazar wajib. Kalau niat, Ya, nggak kita laksanakan nggak berdosa memang, tapi keluarnya lebih parah. Ya ini pejabat kan, enggak ada niatnya. ngumbar janji. Tapi tak pernah tepat. Makanya harus jadi pejabat nih. Orang niat Ah, niat mau kawin lagi lah ya. tuh. Ustaz, Ustaz. Kawin lagi. Kenapa kalau kita sholat pas salam sholat biasa nggak lengkap, kalau sholat mayit harus dilengkapi salam apa dilengkapi Harus apa dilengkapi apa? salamnya. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi Nah, itu. Ah. Kalau sholat mayat, kalau sholat fardu tidak lengkap. Apa Tidak lengkap macam mana maksudnya? salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Itu warahmatullahi sholat wabarakatuh. Sholat mayit, jenazah. sholat jenazah. Hmm. Kalau sholat di hati kita Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya? Memang itu peraturannya. Nggak disuruh wabarakatuh. Nggak pakai wabarakatuh. Kalau fardu ya. Nah, kalau main wabarakatuh, semoga Allah memberkahinya. Itu doa nggak ada main. Itulah jawabannya. Kenapa selalu main pakai wabarakatuh? Karena mendoakan si mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Allah memberkahinya. Kalau assalamualaikum, kalau soal lima waktu kau bikin gitu, assalamualaikum warahmatullahi, siapa mau kau itu? Hari sekali saya kena juga. Nah, Saya sholat di Alban, di orang itu lain. Alban. Di Alban. Oh, yang mesti tahu. jauh kali Pak Abang dari sana. Mesti tahu ya. Itu sholat maghrib. Disambung ya, pakai wabarakatuh ya. Baik, wajib. kalau kau baca assalamualaikum warahmatullahi, sambungnya gitu. Hmm. Kamu nggak pandai balasnya. Ini dapat ilmu langsung lah balasnya, ilmu mantik ya. Kalau orang disambungnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh kan. Nah, assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul, cakap Ustaz. Tapi Hah? Ustaz gitu ya, heran lah. Apa ini? Ya memang gitu, ngadepin orang kayak itu gitu aja. Nggak usah aneh-aneh lah. Udah di dalam kitab tuh assalamualaikum warahmatullahi. Tahu nggak kitabnya? Bukan panen saya kok. Terus apa tambah? Kalau mayit sunat ditambahi wabarakatuh. Udah. Saya baca kitab kalian nyimak. Kitab berapa saya? Dan saya nggak laku. Saya ini siapa nggak ada apa-apanya. Terus saya bilang baca tuh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman kalau ada kayak gitu udah. Gerem aja sih kadang-kadang orang kadang-kadang gitu ya. Suruh sekarang udah musim pula di mana-mana kalau ada mayit masuk Al-Qur'an ajan. Ya, ya. Gara-gara TV. Tah TV aja kan. Ya, gara-gara TV. Di rumah nggak mau ajan. Di rumah yang penting ajan. Biar nggak kemalingan Ustaz ya. Nah, orang mati diajani udah nggak mau sholat diajani nggak bangkit bangkit kan. kau sekarang ajan nggak? Mau tidur nggak? Mana tahu kalau ada yang ajaran kau yang lama dulu mesti ajan dulu nggak? Kayak gitu lah San. Saya guru saya itu kayak gitu modelnya, gimana lah. Memang lengkap masih itu. Duduk kan gitu, nggak payah-payah, langsung degam duduk, nggak bisa bantah lagi. Jadi ada yang bertanya, kan kata Nabi, ya Aisyah kau jangan tidur dulu sebelum kau hatamkan Quran, sebelum kau kerjakan haji, sebelum sedekah sama muslim-muslimat. Kapan aku tidurnya kata Aisyah? Enggak, kau baca kalau 3 kali sama dengan khatam Quran. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali sama dengan kerjakan haji. Allah maafin muslimin dan muslimat sama dengan berdoa sedekah sama muslim muslimat. Nah, itu dengan la ilaha illallah. Ada yang bertanya, baca ayat kursi boleh kan? Apa jawabnya? Boleh kan? Boleh. Ya boleh lah. Baca Yasin dari Alif Lam Mim gua baca bagus. Apa Oh, bertanya Pak Yasin boleh aja gitu. iya boleh aja. Maka udah sepanjang panjang lebar baca dari Alif Lam Mim. Pokoknya udah disuruh udah itu jangan seperti tingkah. Suruh baca Allah 3 kali udah. Nanya lagi baca ini. Jadi gimana? Bilangnya boleh ada gitu nah Ustaz. Apa Nah. kayak gitu. Baca Ada guru Nggak. tetes Pak.
apanya? Bulu-bulu. Nah. Kejam-kejam gitu kan. Bukan kejam, tanggung jawab sama murid, jangan ngada-ngada aja kok nanti kan itu. Ini bikin apa yang disuruh Nabi itu udah buat itu aja. Terus ngada-ngada nambah. Dia kejam ya. Keras. Oh, dia. Kejam ya. Bukan kejam. Nah, misalnya. dia long misal. Bukan itu yang anjing. Ini yang anjing, ini anjingnya. Gitu Ustaz memang. Ya betul, paten. Betul lah itu. Kita yang anjing gitu Pak. Bukan anjing itu. Dia tak ada hukum syara'nya. Iya kita nih gitu. Kita anjing gitu. Begitu kami dengar ya apa kandung ini. Aku anak kami SD dah ngaji. Bukan dia anjing, kita nih anjing gitu. Kok gitu Ustaz? Pendoktrin awak tuh kok itu tadi. Macam mana lah orang sekarang yang dulu ya sekarang ini aja udah keras kayak gini pun ada yang degil-degilnya. Kalau itu Pak. Belum udah. Akhirnya saya nggak lantak kalau mau ngaji nggak sudah gitu aja lah. Tapi nyata buktinya apa? Hujan-hujan pun ngaji Lena. Itulah hasilnya San. Yang kemudian keras kalau ngaji kan. Payah nyari kayak gini kok. Kadang gurunya pun tak datang ya kan hujannya kan. Enggak betul nggak saya bilang. Iya. Saya ketawa untuk diri saya. Nah iyalah sampai sekarang sampai terasa sama aku nggak ngaji rugi kali aku nih gitu. Makanya hujan mulai tempuh. Nah gitu loh dia. Sudah. Maka sekecil apapun. Ini ibarat memang sholat inilah kita pentingkan. Di sini kunci semua ya. Sampai kapan dia wirid? Sampai terbitlah matahari. Dan seperti demikianlah itulah sembahyang maghrib dan asar. Karena warid hadis pada keduanya. Demikianlah tersebut di dalam Syarah Ubab. Di dalam Syarah Yang mana San? Ubab itu yang itu guys. Ubab. Apa maksudnya? Syarah Ubab, kitab. Nama kitab Ubab. Nah, Syarah. Dalam Syarah sana gitu. Ubab ini. Syarah Ubab. Jadi maka kita baca kitab Sabilal, kitab Sabilal, kitab Jawi. Tapi bahasa Arab banyak dari kitab besar ini. Tuhfah, Minhajul, banyak lah. Minhaj. Jadi memang dia wali. Masa di kita besar banyak ya. Dirangkum ini terus. Iyalah. Kalau baca kitabnya kan selesai. Kalau dia rakal mengambil kitab besar. Bukan sih kitab Arab dibentangnya nih. Tahun-tahun. Kitab Tuhfah, kitab Minhaj, kitab Murni, kitab Arab semua. Bisa diingat semua kan. Masuk. Kita nggak usah gitu, suruh salin balik. Ambil kertas, salin, nyontoh aja salin. Berapa lama sih? Selesai bertahun-tahun. Nyalin ini, nyontoh. Salin aja. Jadi kalau bukan wali, nggak akan bisa. Bisa wali lah ini, bisa. Nah, itu ada dalil kita ini para wali lah. Saya baca sejarah kan sungai yang di Kalimantan Pak. Dia langsung pindah ke situ kan, dikasih raja tanah untuk dia bikin tempat ngajar Pak. Sampai tongkat ditarik tongkat buat di sungai Pak. Itu orang semua minum Pak. Ditarik tongkatnya. Dari sungai langsung. Orang dari. Dan turunan dia katanya 7 turunan itu semua jadi wali. Turunan dari asal dia cucu yang 7 turunan semua udah jadi wali. Termasuk Syekh Habib nih ya. Lu jika. Diaminkan apa? Tahu kami. Bilang amin. Nah, mau Kalau kami turunan wali Pak. Iya. Itu kalau pandang itu dulu. Atau kami wali. Siapa ya? Atau Wan Usman. Wali kuburnya. Dia tak percaya. Percaya. Kalau dulunya nggak bisa percaya lah dia. Ya. Siapa yang jadi? Wali kuburnya. Kalau belum Bali. Cuma cucunya aja walinya. percaya, kenapa nggak percaya? Ayah tuan muda tuh kali tahu gitu kan. Yang itu ayah. Nah dia yang ngomong dia kalau kerja Pak, punyanya Pak. Asal kerja kafir gitu Pak, kafir gitu. Dia takut Pak, dia jaga. Dia kata kalau mati dia kafir dia. Apa tuh gila gitu kan. Apa tuh kafir? Dia kayak kesampanan kafir gitu dia. Orang Terengganu. Jangan ditahu. Maksudnya apa bilang gitu? Dia ini orang Terengganu atau kami Yang apa? kami. Kami ini orang Terengganu. Ah, Atau jadi Ya, terus? menikah di Terengganu istri satu, di Kuala Satu dua bini. Jadi menikah ini lahir anak Hindu dia. Itu kami tuh. Balik dia ke Terengganu. Dari Terengganu pikir tuh udah nggak balik lagi dia. Akhirnya balik lagi dia Hindu dia sama Wan
Wan Usman itu atau kami. Nah ya. Meninggal ada kau angkat. Orang terganggu tadi. Jadi Jangan orang alim, orang ini memang warak dia. Memang warak dia kan, warak. Ngajar ngaji gitu. Tak mau dia mata Itu gitu. tapi sebutannya banyak. Nggak, yang jadi pertanyaan kenapa dia bilang kafir itu? Itu saya tanya tadi, kau bilang Dia kafir. jaga hati loh. Jaga hati supaya jangan lalai. Kalau kita rasa kita bikin kafir jadi. Nanti sholat jadi baca apa itu sholat dia. Dikasih papan. Memang ini alim dia. Jangan alim. Kalau tuh kalian tuh wali lah, ini itu kan bukan wali. Hah? Kan ketawa dia. Kalau nggak wali siapa nikahkan siapa? Kan nanti. Wali siapa? Julkanan kan? Verifikal. Nah, kan wali dia. Memang di Yang tahu seorang wali juga wali. Yang tak ada yang tahu, tak ada yang wali sini. Oh. Si wali lebih tinggi dari dia. Wali tak tahu. Banyak kali ilmunya nih. Yakin juga sih Ustaz. Nah, bukti kan. Buktinya orang meninggal saya dibuktikan lagi. Jarang-jarang kalau begitu. Maka saya kok pernah mimpi ini dong. Dia meninggal. Pernah katanya. Pernah mimpi, pernah. Makanya kadang-kadang saya pun nyampaikan main-main ya saya. Tapi ada yang sungguh-sungguh yakin orang guru yang bilang dipakai jadi san. Kalau kepengen kali jumpa sama orang jumpa dalam mimpi pun jadi amalkan nih saya bilang. Malam ini malam Jumat, pasang lilin di ujung titik, peluk guling panggil semangat kita jumpa dalam mimpi. Dia amalkan di mimpi aja. Saya diam aja, padahal main-main aja. Yakin dia, guru bilang pasti nggak salah. Nah dia makanya, pengen kali jumpa deh, mimpi lah deh. Kalau saudara abang ini memang ahli mimpi, hidupnya penuh mimpi semua. Emang nggak tahu apa-apa. Terbayang deh mimpi, asal terbayang deh sama orang bapak mimpi mas. Enggak juga, karena nggak pernah kepikir ke orang-orang yang mimpi Wak. Nggak pernah Itu udah lama dia nggak datang. datang ke depan rumah kan, Wak. Wah, aku mana pernah. Ya udah. Kopi itu ya. Kopi ya. Nah, mana pernah pikir. Terima kasih. Nah, mimpi dia. Dia pergi makan kali ngaji. Ya udah kalau itu kok maripatkan tadi malam ini malam, tapi malam Jumat nah ya, ini kan malam Sabtu. Pasang lilin ujung titik, peluk guling panggil semangat kita jumpa dalam mimpi. Sama. Siapa yang mau kau mimpikan lah? Kosong karena Enak mimpi langsung. Tanggung. Soalnya dulu ya, sekarang mimpi langsung. PC ya. Ini kan payah. PC kan bisa. udah hidup IT-nya bisa. Daripada dengan yang kupu itu, saya malah kita beli lilin taruh di ujung titik ya kan. Mimpi apa? Adapun jika ada di belakang imam itu perempuan atau hunsa, ya, maka hendaklah ia berhenti hingga keluar sekalian perempuan. Itu peraturan imam. Tunggu perempuan itu keluar baru dia keluar. Si imam ini. Dan sunat bagi imam apabila tiada ia menghendaki keluar, kemudian pada salamnya bahwa duduklah ia, padahal mengatakan makmum dengan mengirikan mihrab. Dan jika ada ya sembahyang di dalam mihrab masjid ya, Nabawi sekalipun, inilah ditimatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Jadi kitab Tuhfah lah ini ya, dan Syarah Mukhtasar Babdal. Nah, kitab Arab dua-dua ini. Karena bahwasanya itlaq fuqaha, kesimpulan ulama fikih menghendaki ia akan yang demikian itu dan minta bedakan angkat dia bahwa saya segala Khalifah Rasulullah SAW yang Rasidin, yang kemudian daripada mereka itu adalah mereka itu sembahyang pada mihrab masjid Nabi SAW. Maka tiada boleh seorang jua pun yang menyalahi akan yang telah ma'ruf itu. Dan lagi pula kena berpeganglah atas bahwasanya bukan kena berpegang atas bahwasanya apa itu mentasal amar itu terutama ya, menegakkan yang benar itu terutama daripada suluk adab. Bermula ditimatkan Syekh Ramli bahwasanya imam hendaklah ia menganankan mihrab Nabawi, mengiringi segala makmum supaya terpelihara ia daripada membelakangi Nabi SAW. Itu mungkin dikirikannya.
Karena berpegang atas bahwasanya suluk adab terutama daripada antasal amar ya. Nah, itu. Adab lebih utama lagi. Oh, enggak lagi, Pak. Kan di depan lagi, Pak. Masih dimintanya juga soalnya, Pak. Ya itulah. Kalau udah, Pak. Nah sudah ya, sah dan bisa kita ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Oh.